Hai semuanya, perkenalkan nama aku Andien Puspita Syarani dari kelas 11 MIPA 6. Di sini Andien bakal ngejelasin tentang Sulawesi Utara. Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung Pulau Sulawesi dengan ibu kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan langsung dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Pulau Tomini di bagian selatan, Provinsi Gorontalo dan Laut Sulawesi di bagian barat, dan Provinsi Davao del Sur Filipina di bagian utara. Ada banyak hal yang bakal Andien ceritain tentang Sulawesi Utara. Yang pertama, ada tari tradisional dari Sulawesi Utara, yaitu tari Kabasaran. Yuk langsung kita lihat aja videonya. Tari Kabasaran merupakan tarian Sulawesi Utara jenis tarian perang masyarakat Minahasa. Tari ini umumnya dilakukan para penari pria memakai baju perang lengkap dengan senjata seperti tombak, perisai, dan juga pedang. Dari catatan sejarah, tarian daerah Sulawesi Utara ini sering dilakukan prajurit Minahasa sebelum atau sepulang dari berperang. Para penarinya sendiri harus keturunan penari Kabasaran sebelumnya, sebab keluarga penari umumnya mempunyai senjata khusus yang akan diwariskan turun-menurun. Karena sifat tari yang sakral, maka tari Kabasaran tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Untuk sekarang, tari ini dikembangkan menjadi tari pada upacara adat, penjambutan, dan juga acara budaya lain seperti penghormatan pada leluhur yang sudah gugur di medan perang. Nama tarian ini memiliki arti ayam jantan, di mana bagi masyarakat Minahasa, ayam jantan adalah simbol keberanian atau kejantanan. Ini bisa dilihat dari wajah para penari yang menampilkan ekspresi garang dan gagah berani. Kata wasal yang disebut dengan kawasalan berarti menari seperti ayam jantan ketika sedang bertarung. Dengan berkembangnya bahasa Melayu Manado, maka kawasalan berubah menjadi kata Kabasaran juga memiliki arti sama. Gimana? Keren banget kan tari Kabasaran? Selanjutnya bakal ada lagu tradisional dari Sulawesi Utara, yaitu O Ina Ni Keke. Lagu ini cukup populer bagi masyarakat tak hanya di Sulawesi Utara namun juga di wilayah lain di Indonesia. Lirik dalam lagu ini mengungkapkan rasa kasih sayang seorang ibu kepada anak yang disayanginya. Sayangnya, sang anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa manja sehingga tidak ada hubungan timbal balik rasa sayang terjalin di antara keduanya. Oh ina ni gimana? Enak kan lagunya? Selanjutnya ada bahasa. Yuk langsung kita lihat aja. Bahasa digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Manado, Sulawesi Utara, dan wilayah sekitarnya disebut bahasa Melayu Manado. Bahasanya merupakan bahasa Indonesia, tetapi dengan logat yang khas. Beberapa kata dalam dialek berasal dari bahasa Belanda, bahasa Portugis, dan bahasa asing lainnya, sehingga bahasa yang dipakai sehari-hari di Provinsi Sulut ini terbagi dalam beberapa bahasa, seperti bahasa Minahasa, terdiri dari bahasa Tulur, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Ponosakan, dan Batik. Selanjutnya ada kesenian Minahasa. Yuk langsung kita lihat aja. Kesenian Minahasa merujuk kepada segala bentuk kegiatan seni yang berasal dari Minahasa, terdiri dari masambo, tarian, alat musik, kesusastraan, dan kerajinan. Masambo merupakan bentuk kesenian etnis Minahasa pada masa lampau yang berhubungan dengan nilai-nilai religi dan ilmu pengetahuan masyarakat Minahasa. Tarian Minahasa memiliki banyak jenis, diantaranya tari Mangket, tari Kabasaran, tari Katrili, dan tari Misalai. Alat musik tradisional Minahasa merupakan perbatuan dua kebudayaan atau lebih. Terdapat banyak alat musik tradisional, diantaranya kolintang, salude, oli, banse, renteng koren, sase sahang, dan ara babu. Dalam bidang kesusastraan, terdapat berbagai ungkapan, pepatah, simbol, dan perumpamaan yang dimiliki oleh orang Minahasa, terutama oleh orang-orang tua yang bermukim di desa-desa.
Dalam bidang kerajinan terdapat dua jenis tenun yang dihasilkan, yaitu kadu atau wau dan benet tenan. Para perempuan Minahasa juga membuat tolo atau sejenis tutup kepala untuk membentuk kerucut dengan berbagai ukuran, terbuat dari daun silat dengan berbagai warna yang mencolok. Gimana? Banyak kan kesenian Minahasa? Setelah itu mari kita lanjut ke rumah tradisional di Sulawesi Utara, yaitu Rumah Bolang Mongondo. Rumah Bolang Mongondo merupakan rumah adat tradisional dari suku Bolang Mongondo atau juga biasa disebut suku Balmok, yang nama tempat asalnya pun sama dengan nama suku itu sendiri, yaitu Kabupaten Bolang. Mongondo yang terletak di sebelah barat Provinsi Sulawesi Utara mirip seperti rumah pewaris. Rumah Bolang Mongondo juga sama-sama mengadopsi rumah panggung yang sebagian besar terbuat dari kayu jati. Bentuk dari rumah Bolang Mongondo ini adalah bangunan rumah berupa rumah panggung dengan atap melintang menunjang ke belakang yang terbentuk dari bahan ijuk dengan sebuah tangga di bagian depan rumah. Tinggi rumah Mongondo umumnya sekitar 1,5 meter sampai 2 meter dengan sebuah serambi muka yang dikenal sebagai dungkolon. Sepanjang tahun 1957 sampai 1959, rumah Bolang Mongondo banyak dibakar karena kesalahpahaman yang terjadi pada peristiwa yang disebut perjuangan semesta atau dalam sejarah disebut sebagai permesta. Cukup unik kan rumah tradisionalnya? Sekarang kita lanjut ke senjata tradisionalnya, yaitu ada pedang bara sangihe. Pedang bara sangihe, senjata tradisional Sulawesi Utara. Pedang bara sangihe ini dulunya dikenal sebagai salah satu alat yang sering digunakan salah satu pahlawan dari Sulawesi Utara, yaitu Hengkeng Unang. Sejak kecil, Hengkeng Unang memang sudah rajin mengasah kemampuannya dalam bergulat, serta ketakasannya saat bermain pedang bara. Bahkan saat berperang, tak jarang pedang bara digunakannya untuk melawan musuh. Bahkan Hengkeng Unang diangkat sebagai kontraktor proyek pembangunan armada Angkatan Laut di tahun 1612. Bentuk pedang bara sangihe ini memang khas, yaitu dengan gagang dengan 2 cabang. Tak hanya pada bagian gagang saja, namun di ujung pedang bara juga terdapat 2 cabang, yang diantaranya kedua cabang memiliki gerigi. Pedang bara menjadi salah satu kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Utara dan menjadi kekayaan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Sekarang kita lanjut ke pakaian adat dari Sulawesi Utara, yaitu pakaian adat Minahasa Bajang. Pakaian adat Minahasa Bajang bukan tanpa sebab suku Minahasa memiliki pakaian adat yang menjadi ciri khas dari daerah Provinsi Sulawesi Utara. Rupanya, suku Minahasa mendiami wilayah di sekitar Semenanjung Sulawesi Utara, Sulut. Berdasarkan laporan sejarah, suku tersebut dikenal memiliki peradaban lebih maju daripada suku lainnya pada masa lampau. Beberapa bukti menunjukkan hal tersebut, seperti dari aspek pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memintal kapas menjadi kain yang lebih nyaman dipakai untuk busana sehari-hari. Pakaian inilah yang disebut dengan nama bajang. Keren ya baju-bajunya. Sekarang kita lanjut ke musik tradisional dari Sulawesi Utara, yaitu musik kolintang. Musik kolintang pada awalnya dibuat dari bahan yang disebut wunut dari jenis kayu yang disebut belar. Pada perkembangan selanjutnya, kolintang mulai menggunakan bahan kayu telur dan cempaka. Orkes kolintang sebagai produksi musik tradisional bukan saja sebagai sarana hiburan, akan tetapi juga sebagai media penerapan pendidikan musik yang dimulai dari anak-anak sekolah di kota Manado. Sekarang dilanjut ke hal yang Anin paling suka, yaitu makanan tradisional, yaitu tinutuan. Tinutuan atau bubur Manado adalah makanan khas Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara. Ada juga yang mengatakan tinutuan adalah makanan khas Minahasa, Sulawesi Utara. Tinutuan merupakan campuran berbagai macam sayuran, tidak mengandung daging, sehingga makanan ini bisa menjadi makanan pergaulan antar kelompok masyarakat di Manado. Tinutuan biasanya disajikan untuk sarapan pagi beserta berbagai pelengkap hidangannya. Walaupun demikian, tinutuan umumnya tetap dapat ditemukan di berbagai rumah makan di luar waktu sarapan. Cukup dengan makanannya, mari kita lanjut ke permainan tradisional. Permainan tradisionalnya disebut dengan dodorobe.
Dodorobe adalah permainan seperti perang-perangan, teman-teman. Dalam Dodorobe, anak-anak membuat senjata dari bambu Cina. Dalam bahasa Manado, bambu ini disebut bulu tui. Kemudian, peluru yang dipakai dalam permainan ini adalah kertas atau buah jambu air yang masih kecil. Dalam permainan Dodorobe, ada dua kelompok yang masing-masing memiliki benteng, seperti saat perang sungguhan. Yang terakhir ada kearifan lokal dari Sulawesi Utara. Yuk langsung dilihat aja. Yang pertama, pemanjatan rasa syukur. Menurut tradisi masyarakat Minahasa di Manado, memanjatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa merupakan hal yang wajib dilakukan, terutama setelah panen. Prosesi ucapan syukur biasanya dihubungkan dengan prosesi keagamaan. Yang kedua, kesenian musik kolintang. Disajikan dalam bentuk orkes dan biasanya sudah diajarkan sedini mungkin saat anak-anak masih duduk di bangku sekolah. Alat musik kolintang asli Manado terbuat dari kayu belar yang juga sering disebut sebagai wunut. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kolintang terbuat dari kayu cempaka. Yang ketiga, kegiatan mapalus adalah sistem tradisional orang Minahasa berbentuk gotong royong dengan prosedur kerjasama secara bergiliran oleh tiap-tiap anggota untuk kepentingan bersama. Kegiatan mapalus merupakan kesadaran bersama untuk berkarya, berpikir, dan lain-lain. Yang keempat, ada upacara Toki Pintu, yaitu upacara adat untuk pernikahan suku Minahasa yang mayoritas memeluk agama Kristen Protestan. Acara dilakukan dengan makan malam dan acara kebaktian. Toki Pintu sendiri berisi antar harta hingga prosesi upacara adat yang dirangkai dalam suatu hari pelaksanaan. Yang kelima, tari cakalele atau kawesaran merupakan tarian yang meniru perilaku yang dilakukan para leluhur ketika melawan musuh dan diperagakan melalui tari. Tari cakalele adalah sebuah kesenian orang Minahasa yang secara tradisional sering dimainkan warga Manado pada acara tertentu, seperti pagelaran seni budaya atau saat menyambut tamu. Gimana? Udah banyak hal yang Andin ceritain tentang Sulawesi Utara. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton.